Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dianingsih, NPM 20107011046 dari kelas peternakan BIM. Di sini saya akan menyampaikan biodiversitas di daerah Jawa Tengah yang berisikan tanaman dan hewan lokal daerah Jawa Tengah. Untuk tanaman lokal Jawa Tengah ada 5 jenis. Yang pertama, bunga kantil atau nama latinnya adalah Michelia alba. 2, pohon salam atau Zygium polyanthum. Nomor 3, kopi atau nama latinnya kopi. Nomor 4, buah keledung atau nama latinnya Diospyros kaki. Nomor 5, tembakau koper kemloko atau nama latinnya Nicotiana tobacum cultivar kemloko. Untuk hewan lokal Jawa Tengah, nomor 1 ada burung kapudang atau nama latinnya Oriolus chinensis. Nomor 2 ada babi-hutan atau nama latinnya Suscrova. Nomor 3, terenggiling atau Manisa vanica. 4, ayam geduk atau Gallus domesticus. Nomor 5, burung kau atau Corvus. Untuk tanaman yang pertama adalah bunga kantil atau Michelia alba. Klasifikasi ilmiah dari bunga kantil sendiri adalah kerajaan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Michelia, spesies Michelia alba. Nama latin Michelia alba, sinonim Michelia longifolia atau blume. Nama Indonesia kantil dan cempaka putih. Untuk daerah penyebaran, yaitu daerah asalnya daerah Jawa Tengah. Pemanfaatan bunga kantil sendiri adalah digunakan pada upacara kematian, perkawinan, dan tabur bunga. Selain itu juga sebagai obat alternatif berbagai penyakit seperti bronkitis, batuk, demam, keputihan, radang, prostata, infeksi saluran kemih, dan sulit kencing. Untuk tanaman yang kedua yaitu pohon salam atau Zygium polyanthum. Untuk klasifikasi ilmiahnya, kerajaan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium polyanthum. Daerah asalnya yaitu daerah Kabupaten Sragen. Untuk pemanfaatannya, pohon salam digunakan sebagai obat diabetes, mengatasi demam dan infeksi, mengurangi nyeri, anti kanker, dan baik untuk pencernaan. Untuk yang ketiga adalah ada kopi. Klasifikasi ilmiah dari kopi sendiri adalah kingdom plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, subkelas Asteridae, kelas Magnoliopsida, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Coffea, spesies Coffea sp. Daerah asal kopi adalah Temanggung dan Wonosobo. Pemanfaatannya dapat menurunkan berat badan, mencegah diabetes, mengurangi tingkat stres dan depresi, meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan daya ingat, dan meredakan sakit kepala. Selanjutnya ada buah keledung atau nama latinnya Diospyros kaki. Klasifikasi dari buah keledung adalah kingdom plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi
Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Oriscales, famili Ebanaceae, genus Diospyros, spesies Diospyros kaki LV. Buah ini berasal dari Kelidung, Kabupaten Temanggung. Pemanfaatannya adalah mencegah penuaan dini, mencegah kanker, meningkatkan aktivitas metabolik, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan hati, mendukung kesehatan mata, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi tingkat kolesterol. Selanjutnya adalah tembakau Gobber Gemloko, atau nama lainnya Nicotiana tobacum cultivar Gemloko. Klasifikasi ilmiah dari tembakau ini adalah kerajaan Plantae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Nicotiana L. Tembakau ini berasal dari Temanggung. Pemanfaatannya adalah untuk berkebun, obat ruam kulit, eksim, dan rematik, sakit gigi, digigit serangga, dan ular berbisa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pasta gigi. Selanjutnya, hewan lokal dari Jawa Tengah. Yang pertama, burung kepodang atau Oriolus chinensis. Klasifikasi dari burung ini adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Oriolidae, genus Oriolus, spesies O. chinensis. Nama binomal Oriolus chinensis. Burung ini berasal dari Jawa Tengah. Pemanfaatannya adalah sebagai sarana mitoni, 7 bulan tolak bala, sebagai hewan pemeliharaan, penyerbukan bunga, menyebarkan biji, dan mengurangi depresi. Yang kedua ada babi hutan atau nama latinnya Sus scrova. Klasifikasi ilmiah dari babi hutan sendiri adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Suidae, tribu Suini, genus Sus, spesies Sus scrova. Hewan ini berasal dari Jawa Tengah. Pemanfaatannya sebagai objek percobaan dan kotorannya dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya ada terenggiling atau nama latinnya Manis javanica. Klasifikasi ilmiah dari hewan ini adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Polydota, famili Manidae, genus Manis, spesies M. javanica, nama binomial Manis javanica. Hewan ini berasal dari Jawa Tengah dan dimanfaatkan untuk pengontrol populasi serangga. Cacaran cair ilegal digunakan dan dagingnya untuk dikonsumsi untuk obat tradisional. Selanjutnya adalah ayam kedu atau nama latinnya Gallus domesticus. Klasifikasi ilmiah dari hewan ini adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies G. gallus, subspesies G. domesticus, nama trinomial Gallus domesticus. Ayam ini berasal dari desa Kedu, kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Hewan ini dimanfaatkan untuk mengobati kesleo, meningkatkan stamina, mencegah radang sendi, menjaga keseimbangan kolesterol, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah burung gao atau nama latinnya Corvus.
Klasifikasi ilmiah dari burung ini adalah kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Corvidae, genus Corvus, spesies C. enca, nama binomial Corvus enca. Hewan ini berasal dari Jawa Tengah. Hewan ini banyak dimanfaatkan oleh manusia, yaitu paruh burung kau ini dikalungkan pada seseorang, maka orang tersebut akan terhindar dari sakit mata. Selain itu, darah burung kau jika dicampurkan pada minuman keras, maka orang yang meminumnya akan berhenti dari kebiasaan minum minuman keras. Jika empedu kau diusapkan pada orang yang terkena sihir, maka berhasil melepaskan diri dari sihir atau membatalkan. Dari biodiversitas tersebut terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya adalah pertumbuhan populasi manusia. Karena pertumbuhan populasi manusia merupakan salah satu penyebab rusaknya kualitas lingkungan. Populasi manusia mencapai 1 miliar pada tahun 1800, 6 miliar di akhir abad 20, dan diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2046. Jumlah sebanyak itu diperkirakan akan sangat mengganggu proses ekologi dan evolusi yang berlangsung, seperti terancamnya keberadaan predator besar yang memerlukan areal lahan yang besar untuk kelangsungan hidupnya, misalnya seperti gajah, badak, banteng, dan lain sebagainya. Kedua, kelangsungan migrasi tahunan burung. Karena berkurangnya luas rawa-rawa yang menjadi shelter dalam migrasi dari belahan bumi utara ke selatan atau sebaliknya. Nomor 3, proteksi dan pemeliharaan lingkungan alami dalam menghadapi tekanan dari penduduk sekitar, serta masuknya jenis introduksi ke dalam kawasan konservasi. Semua proses ini akan berkurang jika dan hanya jika jumlah populasi manusia menurun seperti yang terjadi di beberapa negara industri sekarang ini. Untuk permasalahan yang nomor 2 adalah kemiskinan. Rusaknya lingkungan bukan hanya karena besarnya jumlah manusia, tetapi lebih disebabkan karena kemiskinan. Karena kemiskinan meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan dan mendorong penggunaan lahan yang berlebihan. Rusaknya habitat dan kepunahan jenis. Hal seperti ini banyak terjadi di negara berkembang, di mana kemiskinan memperhebat rusaknya kehidupan. Nomor 3 adalah kesalahan persepsi dan skala waktu. Kemunduran kualitas lingkungan sering tidak terasa. Karenanya pemerintah sering bereaksi cepat terhadap masalah-masalah yang instan yang tidak menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Gejala ini memperlihatkan bahwa kebijaksanaan yang menghasilkan hasil dan keuntungan yang segera dapat dilihat sangat disukai. Nomor 4, transisi budaya. Kerusakan yang terbesar pada lingkungan akan terjadi apabila sekelompok masyarakat mendiami daerah yang baru atau membuka kawasan alam. Kerusakan yang lebih besar akan terjadi dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang berada di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat baru ini seringkali dalam fase pertanian tradisional yang baru mengenal ekonomi pasar, dan pada fase ini
perhatian terhadap pelindungan alam sangat rendah. Untuk solusi dan pencegahan masalah biodiversitas ada 3. Yang pertama, perlindungan alam. Untuk perlindungan alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perlindungan alam secara umum, yang berarti melindungi semua komponen alam secara keseluruhan yang meliputi kesatuan flora, fauna, dan tanahnya. Perlindungan alam secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perlindungan alam umum ketat, perlindungan alam umum terbimbing, selanjutnya ada perlindungan alam khusus, yaitu melindungi unsur alam tertentu, sebagai contoh perlindungan botani untuk melindungi tumbuhan tertentu, perlindungan zoologi untuk melindungi hewan tertentu, perlindungan geologi untuk melindungi formasi geologi tertentu, perlindungan antropologi untuk melindungi suku bangsa tertentu, dan perlindungan suaka margasatwa untuk melindungi hewan tertentu. Nomor 2 adalah dengan pengawetan hutan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk pengawetan hutan diantaranya adalah dengan tidak melakukan penebangan pohon di hutan secara semena-mena, tetapi dilakukan dengan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon. Selain itu, mengusahakan agar penebangan pohon diimbangi dengan penanaman kembali, mengadakan peremajaan hutan dan reboisasi, yaitu menanami kembali bekas hutan yang telah rusak, serta mencegah kebakaran. Kerusakan hutan yang paling besar terjadi karena kebakaran. Jika terjadi kebakaran hutan, harus diusahakan pemadaman secepat mungkin. Yang ketiga adalah perlindungan margasatwa. Perlindungan margasatwa dapat dilakukan dengan 4 upaya. Yang pertama, membuat undang-undang perburuan dengan aturan-aturan yang meliputi batas-batas daerah perburuan, masa berburu, jumlah hewan yang boleh diburu, jenis hewan, umur, jenis kelamin hewan, dan yang paling penting adalah hasil buruan tidak untuk diperjualbelikan. Yang kedua, membiarkan hewan-hewan langka yang hampir punah, misalnya dengan mengisolasi hewan-hewan tertentu, memelihara dan membiarkannya kemudian dilepaskan kembali ke asalnya. Itu yang ketiga, yaitu memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya lebih sesuai dan lebih aman. Untuk nomor 4, mengambil telur hewan-hewan tertentu pada saat tertentu untuk kemudian menetaskannya, membiarkannya, dan mengembalikannya ke habitat semula. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.